Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadzal batil subhanaka faqina 'adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jamaah rahimakumullah, santriwan santriwati yang berbahagia, sivitas pondok sufi, sivitas pemosda semuanya, jamaah Jatayung dan yang rawuh yang hadir yang mungkin juga di online. Pertama kita memunajatkan rasa syukur kepada Allah sekaligus memposisi sebagai hamba yang fakir. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dalam syafaatnya kita kesadaran dalam sebuah proses, kesungguhan kita, perjalanan yang kita alami bahwa dunia ini adalah sebuah proses pembelajaran, dunia ini adalah sebuah proses kehidupan yang kita jalani. Kita melakukan semua aktivitas itu semuanya orientasinya adalah untuk nyaman, aman. Pada saat kita ingin berada di dalam situasi aman dan nyaman, sekolah yang kita jalani pun juga kita supaya berada di dalam sebuah jaminan aman dan nyaman. Semua dari manusia di dunia ini ingin menyatakan kemerdekaannya. Merdeka dalam perspektifnya masing-masing, merdeka dalam pemikirannya masing-masing, merdeka di dalam definisinya masing-masing. Beragamnya setiap dari definisi kita masing-masing menginginkan merdeka. Pun juga setiap dari diri kita menginginkan kebahagiaan, menginginkan kesenangan, menginginkan ketentraman. Sejak kita disekolahkan, mulai kita menjalani kehidupan sekolah di TK, SD, MI, SMP, MTS, atau yang sederajat, SMA, dan seterusnya. Semuanya kita tuh ingin ada jaminan kehidupan pada saat kita mendefinisikan nanti kalau jadi orang. Semua mengatakan supaya berada di dalam sebuah kesuksesan. Tepatnya mungkin karena sukses setiap orang juga bisa jadi beda-beda. Sukses pandangan orang lain belum tentu sukses bagi pandangan dari pribadi sendiri karena keinginannya belum tercapai. Pada dasarnya setiap orang menginginkan rasa aman. Bahkan pada saat ada orang bermain game yang penuh dengan tantangan sekalipun, pasti ada batas
tetap berada di dalam koridor aman. Yang menjadi permasalahan adalah supaya kita itu berada di dalam kebebasan, bebas seperti apa. Pengaruh definisi atau pengaruh keinginan seseorang untuk terbebaskan. Saat kita dijajah di dalam masa sebelum kemerdekaan, semua seragam, bebas dari penjajahan. Penjajahan bangsa lain yang saat itu Belanda, Jepang, Inggris sekilas pernah mengancik di bumi kita. Kita ingin mengusir penjajah karena pada dasarnya kita ingin terbebas. Setelah kita terbebas, kita mengatakan itu merdeka. Kalau di dalam Undang-Undang 45 di preambulnya mengatakan menghantarkan kepada gerbang kemerdekaan. Karena akhirnya bahwa pernyataan merdeka yang terungkap di dalam preambul, yang merasakan merdeka pada akhirnya dari diri kita masing-masing. Merdeka seperti apa? Definisinya seperti apa? Merdeka tanpa batas sebebas-bebasnya, dan yang dimerdekakan itu sebenarnya apa? Kemudian kita tuh sebenarnya yang kita inginkan itu adalah kesenangan atau kebahagiaan. Pada saat kita rancu untuk menginginkan sebuah kebahagiaan dan ketentraman, terkadang kita tersusup atau kita terjebak dalam kesenangan. Pada saat kita itu mengejar kesenangan, itu karena sifatnya adalah material, fisikal, lahir, jasad, maka ada batasnya. Saat sesuatu yang kita inginkan itu sudah jenuh atau sudah rusak, maka senang itu hilang, menjadi kita merasa tidak senang lagi, kita menjadi susah lagi, kita ingin mencapai kesenangan itu lagi yang kita anggap sebagai kebahagiaan. Itulah siklus kehidupan. Kesungguhan kita menjalani kehidupan, belajar Anda, belajar kita sebagai apapun, menjadi apapun. Kalau kita konkretkan, karena sesungguhnya belajar itu tidak ada hentinya. Kamu jangan pernah berpikir bahwa selesai masa pendidikan yang kita jalani setelah SD sampai SMA, perguruan tinggi, berarti kita selesai belajarnya, berarti kita sudah bekerja dan mendapatkan hasil, kemudian kita mengatakan itu sukses. Pada saat tepatnya keberuntungan begitu ya, pada saat kita menjalani kehidupan yang di masa belajar, atau pada saat kita berada di dalam masa selesai belajar, pada dasarnya belajar tidak ada hentinya. Karena kehidupan yang sesungguhnya itu sesungguhnya adalah kehidupan setelah masa pakai jasad habis. Itulah yang sesungguhnya keberuntungan yang sebenar-benarnya. Yang ini hanya bisa kita perspektifkan dalam sebuah keimanan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud, kehidupan yang kita jalani di dunia sebagai apapun, menjadi apapun, dimanapun, untuk memiliki orientasi di dalam sebuah sistem, memiliki orientasi
yang berada di dalam sebuah sistem kebenaran. Hingga kehidupan yang kita jalani itu menyatakan seyakinnya nyata keberadaan Dia hadir dalam hati kita. Itu mungkin masih agak kok jeru begitu ya. Pada saat kehidupan yang kita jalani ini berada di dalam sebuah kesadaran hamba yang fakir. Supaya berada di dalam sadar hamba yang fakir dan berada di dalam kesadaran hamba yang fakir, hamba yang butuh. Fakir itu hamba yang butuh memproses diri. Fakir itu hamba yang butuh memproses diri karena sadar tentang diri. Sadar tentang diri yang lahir dan diri yang batin. Sadar tentang diri yang lahir dan diri yang batin. Kita mungkin mengalami fluktuasi atau naik turun mental kita. Kita mungkin sering turun pada saat di pengajian kita bisa memahami, pada saat selesai beberapa saat kita bisa jadi sudah dalam jajan nafsu kembali kan gitu. Yang sulit dalam menjalin kehidupan yang membutuhkan tafakur atau muhasabah, kita bersungguh-sungguh, tapi orientasi kita tidak di material. Orang yang dalam tekanan batin, orang yang mudah stres, orang yang mudah terkena mentalnya, itu karena segala sesuatunya yang dipandang itu adalah sisi lahir atau sisi jasadiah. Sukses lahir jasadiah, bahagia lahir jasadiah, prestasi lahir jasadiah. Tapi terkadang juga sebaliknya, orang yang tidak ada orientasi, orang yang tidak punya orientasi batin juga akan sama perilakunya. Malas, nggak mau tahu, terserah besok saya jadi apa. Terkadang kita juga nggak melakukan apapun. Ini sebenarnya sama-sama tidak memiliki orientasi yang baik. Jadi pada saat keniscayaan untuk mengembangkan berpikir yang positif, yang baik, mau jadi apa, orientasinya apa, kita tidak dikungkung, dijajah oleh ini. Memang ada minat, ada bakat, keinginan, iya, saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur. Kalau saya ingin jadi mayit, itu nggak perlu ingin, itu pasti mengalami.